Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang indukan ya, atau pengeraman, menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan untuk perkembangan entok di kandang umbaran, alhamdulillah sehat semua teman-teman. Ini edisi pemberian pakan di pagi hari ya, dan yang umur 1 bulan udah mulai besar ya. Dan saya sebenarnya mau rilis di IG karena ini juga saya redikan ya, di sebelah sana juga banyak, tapi masih belum ada waktunya ya teman-teman. Nanti kita akan rilis di IG dan FB Catur Unggas ya. Dan kita akan jawab pertanyaan dari teman kita ya, sebelum untuk pemberian pakan di pagi hari. Jadi ini tentang dua telur jenis unggas berbeda itu dijadikan satu ya. Nah ini ya untuk pertanyaan. Info bosku, entok kita sebelum dimasukkan telur bebek, si entok berhasil netas semua. 3 bulan kemudian si entok itu bertelur atau mengeram lagi, terus kita masukin telur bebek ya. 1 bulan kemudian si telur bebek berhasil menetas semua, tapi kalau telur entok gagal netas atau zong. Kenapa penyebabnya? Apakah gara-gara telur bebek? Nah, di sini akan saya perjelaskan ya, teman-teman. Dan sekaligus nanti kita akan lihat perkembangan di kandang sekat untuk penetasan ya, atau telur-telur yang sudah mulai retak lagi. Oke, sebelum kita bahas ya, sebelum kita memberi pakan di kandang umbaran, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan bisa ikuti FB Catur Unggas ya, kita ramaikan juga di FB atau Facebook Catur Unggas ya. Bisa mengikuti, yang punya akun Facebook bisa mengikuti channel Catur Unggas juga. Oke, langsung aja kita bahas untuk pertanyaan dari teman kita ini. Oke, ini udah kita kasih pakan ya teman-teman. Kita kasih pakan, alhamdulillah sehat-sehat. Untuk ayam, angsa, entok semuanya sehat teman-teman. Dan untuk produksinya alhamdulillah juga lancar. Jadi kita akan memberikan jawaban dari pertanyaan teman kita ini di kandang sekat ya. Oke, kita udah nyampe di kandang sekat ya. Dan untuk penetasan itu masih berlanjut di kandang entok jumbo. Tadinya untuk telur yang rambon itu udah netas ya, retak teman-teman, tapi ada kendalanya tadi, mungkin dipatuk induk lain. Jadi saya pindah ke pengeraman entok ya, di sebelah sini yang kemarin netasnya nggak barengan. Nah, kita lihat untuk, atau kita cek untuk ini ya, yang jumbo ini udah mulai ngeram semua. Ini ada 2. Ini yang sebenarnya telur baru udah dierami ya. Dan ini juga udah dierami. Ini kosong nih, karena di sini masih ada 1 induk. Sebenarnya ini 1 induk ini udah nelor ya. Kenapa saya kata udah nelor? Karena di antara keempat nih banyak, bukan banyak ya, tapi ada yang over gitu. Over biasanya kan 10 gitu. Bisa mencapai, kalau 2 induk tuh 20 ya. Jadi kalau indukan yang nelurnya nimbrung itu yang nggak mau ngeram, yang ngeram itu pasti indukan yang menang, biasanya seperti itu. Biasanya untuk entok tuh kadang nelurnya sembarangan nimbrung teman-teman. Nah, untuk yang di sini ini udah mulai retak. Ini telur rambon juga ada di sini teman-teman. Nih saya cek dulu ya. Ini galak. Nah, ini ya. Ini nanti penetasan atau media penetas ya, 1 induk ini teman-teman. Jadi sistem saya itu seumpama ada
induk lain yang trouble, ada salah satu induk yang pinter untuk menetaskan. Yang trouble itu nanti untuk telurnya saya ambil, saya taruh di satu induk yang pintar, seperti itu. Jadi kayak rumus lah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki mesin tetas, punya indukan banyak, itu pinter-pinter teman-teman menyiasati agar untuk hasil panennya itu maksimal. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan dari teman kita ini, intinya entok mengeram di dititipin telur bebek ya, dan telur entoknya gagal. Jadi gini, saya tidak akan memberi jawaban pasti karena telur bebek, enggak. Saya sendiri belum pernah untuk telur bebek atau telur entok itu saya jadikan satu. Tapi kalau telur angsa dengan entok jadi satu, itu pernah. Nah, itu memang banyak yang gagal teman-teman. Dan kenapa saya mengklaim karena suhunya berbeda, karena dari awal itu udah saya pantau untuk kefertilannya. Jadi telur entok itu fertil, telur angsa fertil gitu. Nah, di tengah-tengah pengeraman itu ternyata rusak, embrio itu nggak jadi sempurna. Kenapa saya mengklaim itu karena suhu. Nah, untuk pertanyaan teman kita tadi, teman-teman garis bawahi, untuk telur bebek dan telur entok itu masa ramnya berbeda. Jadi kita lihat dulu untuk masa ram telur bebek ya, itu 28 hari atau 25 hari, 28 hari sampai 30 hari itu menetas. Tapi untuk telur entok itu lebih lama ya, minimal 35 hari menetas sampai 37 hari menetas ya. Itu pun kalau memang kondisi cuaca atau telurnya itu kurang bagus, itu biasanya mundur ya 1 hari atau 2 hari, itu wajar. Nah, jadi pertanyaan teman kita ini harusnya dari awal dicek dulu untuk kefertilannya. Untuk telur entok yang song semua ini bisa jadi memang song tidak terisi atau tidak dibuahi dari pejantannya, karena untuk biasanya ya untuk entok itu satu periode nelur seumpama nih 10 atau 11 telur, itu ada juga yang memang dari nelurnya itu udah nggak terbuahi alias telur pakan. Nah, itu berarti bisa disimpulkan itu bukan karena telur bebek ya. Tapi kalau telur entok ini dari awalnya udah fertil ya, seperti masalah saya angsa sama entok fertil ya di tengah-tengah, dan yang kalahnya itu di entoknya, itu berarti memang karena suhu, perubahan suhu dari pengeraman si entoknya ya. Terus ada juga kalau memang teman-teman yang masih belum paham jarak antara penetasan telur bebek dan telur entok itu 5 hari, 30 hari menetas kalau bebek, kalau entok 35 sampai 37 hari alias 1 minggu, selisihnya 1 minggu. Jadi ditunggu dulu 1 minggu, karena 1 minggu itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi untuk mungkin mohon maaf untuk pemula yang tidak pernah ngecek telurnya itu dengan menggunakan sistem peneropongan, itu pasti udah meraba untuk telur entok ini pasti gagal ya, seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan ya teman-teman, ada banyak kemungkinan. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk pengecekan itu dilakukan secara teliti, alias harus diteropong teman-teman, harus diteropong untuk menentukan atau bisa menjawab tanda tanya atau pertanyaan dari teman kita ini ya. Kalau angsa sama entok itu udah kalau dua-duanya ya teman-teman, itu tempat saya tuh rusak juga untuk telur angsa. Saya biarkan, saya ambil tinggalin satu, saya udah filling, itu udah ada embrionya teman-teman, udah ada embrionya.
ternyata di situ kalau udah dimasukin entok, jadi satu petarangan ini tiga ekor alias 2 angsa 1 entok udah nggak karuan ya. Saya udah feeling untuk telurnya tuh nggak akan jadi gitu. Itu juga kasusnya sebenarnya dari awal udah fertil ya. Itu mungkin kalau kita punya mesin netas bisa selamat lah untuk anaknya. Ternyata di dalam tuh udah gelap ya, udah kecampur semua untuk embrionya di dalam itu. Oke, itu aja untuk informasi atau jawaban dari teman kita ini. Jadi bisa disimpulkan sendiri untuk pertanyaan dari teman kita ini. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.